Halo sahabat semuanya, kenalin nama aku Jiski Mejara Borsaris Jabat dengan NIM 2413511019. Nah, topik bahasan kami kali ini yaitu tentang penginderaan jauh. Sebelum masuk ke situ, pernah nggak kalian berpikir bagaimana cara kita mengetahui suatu kondisi lingkungan seperti hutan, laut, bahkan kota sekalipun tanpa harus langsung turun ke sana? Nah, jawabannya adalah penginderaan jauh. Penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh adalah cara mendapatkan informasi tentang benda atau peristiwa di permukaan bumi tanpa menyentuhnya langsung. Teknologi ini menggunakan sensor yang dipasang di satelit, pesawat, drone, atau alat lainnya untuk mengumpulkan data berupa gambar atau sinyal berupa gelombang elektromagnetik. Data ini diperoleh selanjutnya, diproses, dan dianalisis untuk berbagai tujuan. Dengan menggunakan penginderaan jarak jauh kita dapat mengintip isi bumi. Nah, selanjutnya penginderaan jauh digunakan di banyak bidang, seperti lingkungan dan konservasi. Manfaatnya yaitu memantau kesehatan hutan, lahan basah, dan mangrove. Berikutnya pertanian. Manfaatnya yaitu mengukur kesuburan tanah, kelembapan, dan kondisi tanaman. Berikutnya yaitu kebencanaan, memantau banjir, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Yang terakhir adalah perencanaan wilayah, membantu pemetaan tata ruang dan penggunaan infrastruktur. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Satria Diasa dengan NIM 2413511075. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi. Nah, sumber energi dalam penginderaan jauh merupakan komponen utama yang memungkinkan suatu objek atau fenomena dapat dideteksi, direkam, dan dianalisis. Energi yang digunakan biasanya berbentuk gelombang elektromagnetik atau EM, yang kemudian dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi sebelum diterima sensor. Secara umum terdapat dua jenis sumber energi dalam penginderaan jauh. Yang pertama yaitu sumber energi alami. Yang paling utama yaitu matahari. Matahari memancarkan energi elektromagnetik dalam berbagai spektrum, mulai dari sinar ultraviolet, cahaya tampak, hingga inframerah. Energi ini sampai ke bumi, kemudian dipantulkan, diserap, atau ditransmisikan oleh atmosfer maupun objek di permukaan bumi. Yang kedua yaitu sumber energi buatan. Digunakan ketika energi alami tidak mencukupi, misalnya pada malam hari atau saat cuaca mendung. Sistem penginderaan jauh jenis ini juga dilengkapi oleh sensor aktif yang memancarkan gelombang elektromagnetik sendiri ke arah objek, kemudian merekam pantulan baliknya. Nah, contoh dari sumber energi buatan yaitu radar atau Radio Detection and Ranging atau LIDAR, Light Detection and Ranging. Keunggulannya itu dapat beroperasi kapan saja di kondisi siang maupun malam dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi atmosfer. Dengan demikian, sumber energi dalam penginderaan jauh sangat menentukan jenis data yang diperoleh, serta metode analisis yang digunakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Sofianti dengan NIM 2413511018. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi energi dengan atmosfer. Energi matahari yang masuk ke atmosfer mengalami penyebaran oleh partikel, penyerapan oleh gas seperti ozon dan CO2, refleksi awan serta permukaan bumi, lalu sebagian diteruskan hingga mencapai permukaan. Energi yang diserap permukaan dipancarkan kembali sebagai radiasi inframerah, namun sebagian ditahan oleh gas rumah kaca sehingga menjaga suhu bumi sekaligus mempengaruhi pola cuaca dan iklim global. Interaksi energi dengan atmosfer menciptakan keseimbangan yang penting untuk menjaga kehidupan serta menentukan dinamika seperti angin, hujan, dan perubahan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nimade Sandrina Dwi Suryaningsi, awalan NIM 24 dan akhiran 043. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan interaksi energi dengan objek permukaan. Ketika energi dari matahari atau sumber lain mencapai permukaan bumi,
Energi tersebut tidak akan langsung hilang, tetapi akan berinteraksi dengan objek-objek di permukaan. Ada 3 mekanisme utama. Yang pertama, refleksi, yaitu energi akan dipantulkan kembali. Contohnya cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan air atau bangunan. Nah, yang kedua, transmisi, yaitu energi menembus objek. Misalnya seperti cahaya yang masih bisa lewat pada air yang jernih. Dan yang ketiga, absorpsi, yaitu energi diserap oleh objek. Contohnya seperti panas matahari yang diserap oleh aspal atau tanah. Nah, besarnya porsi refleksi, transmisi, dan absorpsi berbeda-beda tergantung pada jenis objek. Misalnya seperti vegetasi segar yang memantulkan tinggi pada spektrum inframerah dekat, sedangkan air lebih banyak menyerap energi. Nah, perbedaan inilah yang membuat setiap objek memiliki ciri khas spektral atau spectral signature. Ciri spektral inilah yang akan kemudian digunakan dalam analisis citra untuk membedakan jenis objek di permukaan bumi seperti hujan, perairan, pemukiman, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Huwa Satoru Zaluhu dengan NIM 2413511055. Jadi saya akan menjelaskan bagian saya mengenai sensor dan platform. Seperti yang kita ketahui, sensor merupakan komponen utama penginderaan jauh yang berfungsi sebagai alat perekam dari objek yang ada di bumi. Berdasarkan sumbernya, sensor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Pertama, sensor yang pasif, yaitu sensor yang merekam objek yang berada di permukaan bumi berdasarkan sumber energi dari matahari. Sedangkan aktif, yaitu sensor yang melakukan perekaman menggunakan alat yang sudah disediakan yang ada berada di permukaan bumi itu sendiri, sehingga dari alat yang berada di permukaan bumi mengirim sinyal kepada sensor yang berada di luar angkasa. Umumnya sensor dipasangkan pada platform yang berupa wahana seperti drone, seperti satelit, dan lain sebagainya. Yang tentu drone atau alat tersebut, wahana ini akan mengitari bumi selama 24 jam untuk merekam objek yang berada di permukaan bumi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, perekaman data. Proses perekaman data dari sistem penginderaan jarak jauh atau remote sensing pada dasarnya terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, sumber energi, yaitu radiasi elektromagnetik, yaitu matahari atau gelombang buatan. Yang kedua, interaksi dengan objek, yaitu energi dipantulkan atau diserapkan. Yang ketiga, perekaman sensor, yaitu menangkap energi dalam berbagai panjang gelombang. Keempat, transmisi data, yaitu dikirim ke stasiun bumi. Kelima, pengolahan data, yaitu koreksi dan konversi ke citra. Selanjutnya, penyajian dan analisis, yaitu data siap digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transmisi data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joshua Emmanuel Pardede dengan NIM 2413511054. Transmisi data merupakan pengiriman informasi yang direkam oleh sensor pada suatu wahana atau contohnya satelit, pesawat terbang, atau drone ke stasiun penerima yang ada di bumi untuk diproses lalu kemudian dianalisis. Proses ini memerlukan media transmisi dan dapat dilakukan secara digital atau analog. Namun saat ini transmisi digital lebih umum digunakan dikarenakan efisiensinya. Lalu banyak jenis media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, dan media nirkabel. Kabel tembaga contohnya kabel UTP dan koaksial, media nirkabel misalnya Wi-Fi dan satelit, serta ada beberapa juga konfigurasi jalur komunikasi yang contohnya titik ke titik dan multi titik. Lalu bagaimana alurnya? Alurnya itu secara umum digambarkan seperti yang pertama itu ada perekaman energi, lalu selanjutnya transmisi data, selanjutnya penerimaan dan pemrosesan, lalu selanjutnya pemrosesan citra dan analisis, lalu distribusi data. Saya juga menyantumkan gambar. Gambar tersebut menunjukkan proses interaksi radiasi matahari atau sumber energi dengan permukaan bumi yang menjadi dasar penginderaan jauh. Sinar matahari yang mencapai bumi akan melewati atmosfer lalu mengenai berbagai jenis permukaan. Dalam gambar, di situ digambarkan ada hutan, air, rumput, tanah gundul, jalan beraspal, dan ada beberapa bangunan. Setiap komponen-komponen ini memiliki
Kemampuan penyerapan dan pemantulan radiasi yang berbeda-beda, misalnya air menyerap lebih banyak radiasi sedangkan tanah atau bangunan-bangunan memantulkan lebih tinggi. Radiasi yang dipantulkan kembali ke atmosfer inilah yang kemudian ditangkap oleh sensor satelit. Lalu informasi pantulan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi dan karakteristik permukaan bumi dari luar angkasa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Sharon Aulia Sumual dari IK24 dengan NIM 24135111030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan awal penginderaan jauh. Pengolahan awal penginderaan jauh adalah tahap pertama setelah data citra diperoleh dari sensor. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas citra agar siap dianalisis. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama ada koreksi radiometrik, yaitu memperbaiki kesalahan sensor dan efek atmosfer. Contohnya perbedaan kecerahan atau noise. Yang kedua ada koreksi geometrik, yaitu memperbaiki posisi citra agar sesuai dengan koordinat di permukaan bumi. Yang ketiga ada peningkatan citra, berfungsi untuk memperjelas tampilan citra mulai dari kontras, penajaman supaya lebih mudah ditafsirkan. Dan hasilnya itu adalah data yang sudah jadi dan bisa dianalisis ke langkah selanjutnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Ewen Galang Nusa Ramadia dengan NIM 24135111026. Analisis penginderaan jauh dimulai dari pengambilan citra satelit atau foto udara. Kemudian dilakukan koreksi radiometrik dan geometrik. Selanjutnya, citra dianalisis melalui interpretasi visual atau klasifikasi digital untuk membedakan objek seperti karang, pasir, dan vegetasi. Hasil analisis divalidasi dengan data lapangan lalu digunakan untuk menghitung luas tutupan, membuat peta tematik, serta memantau perubahan ekosistem. Interpretasi akhir menghubungkan hasil citra dengan kondisi nyata, misalkan kerusakan atau pemutihan karang akibat aktivitas manusia maupun faktor lingkungan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karenita Salamaharani dengan NIM 2413511074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari sistem penginderaan jauh di berbagai bidang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bidang kehutanan, yang dimana dengan menerapkan sistem penginderaan jauh, kita bisa memetakan tutupan lahan dari hutan, degradasi hutan, serta pemantauan kebakaran hutan. Selain itu, kita juga bisa memonitoring biomasa dan cadangan karbon untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, saya akan menjelaskan di bidang pertanian. Dengan menerapkan sistem penginderaan jauh, di bidang pertanian kita bisa melakukan pemantauan terhadap kesehatan tanaman, tingkat kesuburan tanah, dan juga kita bisa mengetahui estimasi dari hasil panen. Yang ketiga, saya akan menjelaskan di bidang kelautan dan pesisir, yang dimana dengan penginderaan jauh kita bisa memetakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan juga lamun. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemantauan terhadap kualitas air laut dan juga suhu permukaan di air laut. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan di bidang geologi dan sumber daya alam, yang dimana dengan penginderaan jauh kita bisa mengidentifikasi formasi geologi, jalur patahan, dan juga potensi mineral atau tambang. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemantauan aktivitas vulkanik dan pergerakan tektonik. Dan di bidang selanjutnya ada di bidang meteorologi dan klimatologi, yang dimana dengan penginderaan jauh kita bisa memantau pola cuaca, pergerakan awan, siklon tropis, hingga analisis curah hujan. Selain itu, kita juga bisa mendapat data satelit yang bisa kita gunakan dalam pemodelan iklim global. Dan di bidang yang keenam yaitu ada di bidang kebencanaan, yang dimana dengan penginderaan jauh kita juga bisa melakukan pemantauan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan kebakaran
Selain itu, kita juga bisa menganalisis kerusakan pasca bencana untuk mendukung upaya tanggapan darurat. Dan di bidang yang ketujuh yaitu ada perencanaan wilayah dan kota, yang dimana dengan penginderaan jauh kita bisa memantau perkembangan wilayah, tata ruang, serta urbanisasi. Dan selain itu kita juga bisa menganalisis perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Dan di bidang yang terakhir yaitu ada di bidang lingkungan hidup, yang dimana dengan penginderaan jauh kita bisa melakukan pemantauan pencemaran udara, kualitas air, hingga perubahan ekosistem. Selain itu juga bisa mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.